satu institusi yang merupakan satu tombak yang Rasulullah serahkan dulu kepada khalifah. Dulu di zaman Rasulullah, beliau adalah direktur KPK-nya. Beliau karena bergerak dengan sir qalbu, tidak hanya dengan wahyu kecerdasan, tidak hanya dengan siasat-siasat manusiawi, belum bergerak dengan gerak-gerak ilahi. Karena kita bukan Rasulullah, beliau berikan kisi-kisi. Semoga nanti teman-teman insan KPK mau mewarisinya. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlul Quran, wahai ahli Quran. Walaupun kita nggak hafal 30 juz, minimal kita hafal kulhu, hafal kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Apa kata Nabi? Wahai yang cinta Quran, witirlah walaupun satu rakaat setiap malam. Mau ngamalin Bapak Ibu? Itu rahasia. Saya sudah ngamalin bertahun-tahun. Maka gerak sir. Sir itu rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggalan diganti. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, tapi tidak mewajibkan untuk para sahabat. Tapi sahabat yang paham, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia khawatir ketiduran, maka dia witir sebelum tidur. Umar, syaitan tidak ada yang sanggup berani dekat beliau. Beliau adalah prototipe direktur KPK di zaman. Syaitan tidak ada yang berani, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka beliau katakan, saya insya Allah bangun sebelum subuh. Maka beliau berwitir sebelum subuh. Itulah saat mereka bermunajat kepada Allah. Sujudnya dipanjangkan, semua masalah dicurhat kepada Allah dalam sujud. Esok hari ada saja jalan keluar. Saya harapkan teman-teman insan KPK adalah pewaris witirnya Rasulullah SAW. Jika demikian, maka sir Allah itu senang dengan nama Ahad, ganjil, tunggal. Sholat witir itu sholat yang tunggal, 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Nanti kalau dilakukan terus tidak pernah putus, akan muncul energi ilahiyah di dalam diri kita. KPK ini institusi yang orang banyak takut, orang banyak benci, Pak. Tapi Rasulullah dulu pernah menggunakannya. Karena Rasulullah lah yang memimpin. Tadi kisah yang sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Suatu kali sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ada orang jika dia perang, taktiknya luar biasa, musuh kalah seketika. Kata Nabi, fitnah, dia akan masuk neraka. Nabi berbicara sir, dan ini jarang Nabi katakan, karena Nabi jarang mengabarkan masa depan seseorang dengan menyebut nama. Tapi karena sahabat ini berlebihan mengkultuskan si komandan ini, si pemimpin ini, apa kata beliau? Dia tidak seperti yang kalian katakan. Mereka mengira dia bersih, ternyata tidak bersih. Wahai Rasulullah, ini anak kalian sangat bersih. Nabi mengatakan fitnah, dia ahli neraka. Sahabat Nabi kemudian menunggu, ternyata orang itu mati, tewas di medan juang. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dia syuhada fisabilillah, dia tewas di medan juang. Maka kalau ada teman-teman insan KPK sedang bertugas tewas, jika qalbu benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia sedang syahid. Tapi ya dulu qalbu, lihat dulu sakunya, lihat dulu dompetnya. Masalahnya dompet sekarang dompet digital. Maka periksa dulu ATM-nya, periksa dulu kemana aliran dana. Lebih ribet sekarang, tapi sistemnya ada, maka lebih mudah secara penemuan. Apa kata Nabi? Periksa semua barangnya. Dibukalah, ternyata dalam jubahnya ketemu tadi perhiasan yang tercipta terbuat dari emas. Jadi ketika dia melawan seorang raja, seorang panglima, si panglima non-muslim membolehkan laki-laki pakai emas, tapi muslim kita nggak boleh pakai emas kecuali perempuan. Ya, dia tertarik, dia ingat anak bininya lagi perang. Wah, ini buat istri gue. Dia ambil, masukin di bagian saku yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Tapi malaikat kabarkan kepada Rasulullah, atas izin Allah, itu orang
beda di luar, beda di dalam. Maka Nabi SAW mengatakan, periksa. Siapa yang periksa? Itulah yang sekarang jadi insan KPK. Itulah yang jadi penyidik di kalangan teman-teman kepolisian. Itulah yang jadi jaksa, menuntut hukum. Itulah mereka itu berenang, dicari di tenda, di mana-mana. Ternyata ketemu di dalam saku terdalam yang mungkin orang-orang tidak mengira kalau itu sebuah korupsi. Apa kata Nabi? Tahukah kalian di zaman Bani Israel semua harta rampasan perang haram diambil. Di zamanmu dibolehkan, tapi sabar, selesaikan dulu peperangan. Selesaikan dulu peperangan. Kalau sudah selesai, lalu tiba-tiba orang ngasih hadiah. Berarti di luar proyek kita, di luar keinginan kita, di luar batas kita, dan itu sifatnya hadiah. Tidak masalah. Bagi-bagi ghanimah itu ada hukumnya. Sederhana, orang yang dekat dengan Rasulullah seakan-akan dia pejuang, ternyata di batinnya menyimpan satu roda. Dia masih tersilaukan oleh emas yang warnanya warna kuning. Bapak saudara insan KPK yang makan Allah, kenapa kita kemudian harus berbangga di Indonesia ada KPK? Karena ini adalah, tadi saya sepakat kalimatnya, pewaris Rasulullah dalam bidang hukum. Semoga Bapak Ibu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat lahir batin, bukan hanya kuat diserang orang, kuat digoda orang. Kalau teman-teman tergoda, lalu kita minta perlindungan untuk negara ini ke siapa lagi? Karena negeri ini sudah jadi demokrasi, maka korupsinya juga demokrasi. Negeri ini sudah mulai semi-semi otonom. Orang korupsi pun sudah mulai semi-otonom. Tantangan yang tepat benar. Satu kali Rasulullah SAW, beliau ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat semuanya bertanya. Kita ganti topik. Kenapa kita tadi sholawatan? Kenapa majelis sholawat harus hidup di institusi-institusi yang ada di negeri ini? Nabi SAW ditanya, mata wajabat laka nubuwwah? Kapan engkau diangkat jadi seorang? Saya difitnah oleh kelompok yang tidak paham hadis ini, bahwa saya mengajarkan ajaran sesat. Ada nabi sebelum Nabi Adam. Percaya nggak Pak? Ada nabi sebelum Nabi Adam. Percaya nggak? Hah? Ada nggak nabi sebelum Nabi Adam? Ada. Ini nabi ditanya, mata wajabat laka nubuwwah? Kapan kau diangkat jadi nabi? Kapan kau wajib diangkat keluar SK kenabian? Hadis Imam Tirmizi dan hadis sahih. Apa jawaban Nabi? Aku diangkat jadi nabi. Adam baru air, Adam baru tanah. Adam belum ada, aku sudah diangkat. Berarti beliaulah nabi sebelum nabi. Itu yang dibaca tadi dalam Barzanji. Al-mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah. Jadi kalimat-kalimat di Barzanji, di Siftul Durrar itu bukanlah kalimat-kalimat bid'ah, tapi itu kalimat-kalimat yang disarikan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sudah diangkat jadi nabi, tapi belum difisikkan menjadi seorang fisik. Berarti nabi itu sifatnya rohani, kerasulan sifatnya fisik. Kerasulannya terakhir, tapi kenabiannya di Allah. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang sama, Abu Thalib bercerita, paman Rasulullah, ketika aku membawa Muhammad remaja, tiba-tiba kami hendak dijamu oleh Bukhairah, rahib. Di hadisnya cuma disebut rahib, pendeta. Pendeta ini membaca kitab-kitab masa lalu, kitab-kitab ulama-ulama agama yang lain, dan dia hafal isi Alkitab. Apa kata dia? Bersamamu wahai Abu Thalib adalah Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, adalah penghulu alam semesta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hadis ini sahih. Karena kalau dia berjalan,
Itu pohon-pohon tunduk kepadanya. Hewan-hewan pun patuh kepadanya. Itu bukan cerita dongeng. Itu bukan cerita dongeng. Itu asli. Jangankan beliau, ulama pun mengalami hal itu. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang pendeta sudah tahu bahwa beliau adalah seorang Rasul. Abu Thalib pun paham. Oh benar, ponakanku ketika ada pohon pasti dia tunduk kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, dikabarkan oleh Jabir ini adalah khadamnya Rasulullah, pembantu asistennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jabir? Ma mararna bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah kami melewati satu pohon, satu bebatuan, gunung, tebing, kecuali semua benda-benda di alam itu yusallimu alaihi, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salawat yang dibaca? Apa salam yang disampaikan? Itu yang tadi antum baca. Ya Nabi, salam alaihi. Wahai Nabi, engkaulah yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih telah menginjakkan kakimu di tanah kami, melewati tempat-tempat kami. Meskipun kita tidak mendapati masa Rasulullah, maka salam yang kita pinjam, kita katakan kembali, hadirkan bahwa Rasulullah menjawab. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini kawan-kawannya Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seseorang kamu membaca salam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi, salam alayka tadi, illa kecuali radallahu alayhi ruhi, Allah kembalikan hayatku, hidupku, ruhku, hatta arudda alaihi salam, lalu aku membalas salamnya, rindunya kepadanya. Rasakan. Apa ciri-cirinya? Tubuh kita ini punya energi, punya alat penangkap energi luar. Ini saya buka sedikit, kayaknya sudah akhir zaman. Ya, antara halu dengan pengalaman rohani bercampur. Supaya tidak halu, jangan pakai psikologi. Bergetarkah ketika disebut nama Rasulullah? Merindingkah ketika disebut baginda Rasulullah SAW? Jika iya, beliau sudah menjawab salam kita. Itulah yang disebutkan kepada guru dari guru-guru kita, Al-Habib Umar. Beliau difitnah oleh kelompok yang tidak paham bab ini dan mengatakan, Habib Umar khurafat. Dia meyakini Nabi dapat dilihat dalam keadaan jaga. Bukan begitu. Tadi kita mengucapkan salam keadaan jaga. Lagi sadar? Yakin tidak Rasulullah menjawab? Ya, orang-orang tertentu jika ruhnya sudah hidup diizinkan mendengar kalam jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Jabir. Jabir, apa kata Jabir? Tidaklah pohon kami lewati kecuali jadi salam. Berarti Jabir dengar kan? Jabir mendengar. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu diajarkan perangkat berbicara dengan alam semesta. Tentu suaranya nggak seperti suara tadi. Bahasanya bahasa hewan, bahasa tumbuhan. Karena tiada di alam semesta ini kecuali dia bergerak berzikir. Kalau ada Nabi lewat dia mengucapkan salam, tentu dalam bahasa mereka, bukan dengan suara yang indah tadi. Dan suara mereka. Ini bukan khurafat, ya. Ini bukan dongeng. Ini hakiki yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar. Tapi mimbarnya bukan seperti mimbar podium. Mimbarnya naik beberapa tangga, lalu beliau duduk di atas. Ada sandaran baru. Rasulullah kalau ngajar suka pakai sandaran. Karena kalau orang bersandar, emosinya bisa diatur. Ini rahasia ilmu psikologi. Rasulullah tidak pernah kuliah di mana-mana, tapi Allah yang langsung kuliahkan beliau. Sebelum psikologi belum jadi ilmu, beliau sudah berkalam. Bapak coba, Pak Ketua biasa marah atau pernah marah? Oh, berarti ada kekuatan beliau pada marah.
Tapi jika marahnya sudah, sirnya ngomong, hentikan marahmu, perhatikan kolbunya berbicara, langsung dulu cari sandaran. Rasakan ajaibnya, emosi kita yang mau naik tadi tiba-tiba turun. Akan begitu, pasti begitu. Lalu bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga kita marah bukan dengan hawa nafsu, tapi marahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dibuatkan oleh orang yang baru masuk Islam dari bangsa Rum. Bahasa Arabnya tidak fasih, tapi dia bisa membuat mebel ya. Coba lihat. Dibuatkanlah bagi Rasulullah SAW mimbar. Maka Rasulullah pun bersandar ke mimbar itu. Sebelum itu baginda Nabi Muhammad SAW bersandar di pelepah kurma yang dijadikan tiang untuk beliau mengajar. Karena Rasulullah itu mengajar itu santai sambil bersandar. Dan saya merasakan kalau saya khutbah berdiri itu psikologinya seakan kita jadi panglima perang. Tapi kalau saya duduk bersandar, maka saya akan mencoba untuk menahan emosi. Karena Ustadz ini tidak ada KPK-nya. Kalau DPR, gubernur, menteri itu diawasi KPK. Kalau Ustadz siapa yang ngawasi? Maka dia harus mengawasi dirinya sendiri. Jika dia tidak punya guru, tidak punya mentor, tidak punya murabbi, tidak punya mursyid, alangkah malangnya si Ustadz. Dia menjadi lilin tapi membakar diri sendiri. Dia membakar orang semangat tapi jiwanya kemudian hancur. Banyaklah itu terjadi beberapa waktu ini. Rasulullah maka beliau ngajar bersandar. Bukan beliau gagah-gagahan ya, tapi itulah cara untuk memendam emosi. Karena setiap kita punya emosi. Ternyata beliau meninggalkan sandaran ramahnya. Itu kayu Hanna Halina. Kayu itu kemudian menangis seperti anak kecil ditinggalkan oleh ayah ibunya. Terbayang anak kecil nangis. Dia menangis bahkan berteriak. Sahabat bingung dari mana suara itu. Semua sahabat di dalam masjid mendengarkan. Itulah tajamnya batin sahabat. Mereka tidak hanya memahami bahasa-bahasa fisik, tapi juga memahami bahasa-bahasa alam semesta. Tapi orang Indonesia sekarang kayaknya begitu. Udah jelas begini, masih belum juga bisa membaca pesan-pesan Allah pada gerak-gerik alam semesta. Ini sahabat, jangankan benda hidup, benda yang sudah dianggap mati pun kayu, itu mereka paham. Si pohon pun kemudian dipegang Rasulullah. Wahai kayu, ikhtar, pilih jadi sandaranku atau masuk surga. Kalau antum disuruh begitu, bapak ibu disuruh begitu, pilih mana? Masuk surga ya? Masuk surga? Wah, dalamnya kayu nih. Si kayu punya akal nggak? Si kayu punya akal nggak? Kayu nggak punya akal. Jangankan kayu, hewan itu ada akalnya. Itu kayu nggak ada akalnya. Karena dia tidak berakal, dia tidak tahu mana yang terbaik, dia tahu yang baik. Apa kata si kayu? Ternyata dalam kayu itu ada ruh, namanya ruh nabati, ruh tumbuh, yang dulu juga pernah bersaksi ketika Allah menunjukkan, bertajalikan dirinya. Apa kata si ruh yang di dalam kayu? Surga wahai Rasulullah. Dia tidak tahan lagi menjadi kayu, dia ingin beralih. Itulah meninggalnya kayu. Jadi kayu itu kalau meninggal Pak, tinggal tunggu lapuk. Jadi kalau kayu itu lapuk berarti ruh nabati sudah hilang. Itu kejirian. Kalau seandainya si kayu ini mengerti dan dia punya akal, dia akan ngomong, aku ingin menjadi sandaranmu wahai Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang memegang surga. Apa kata Nabi dalam hadis Tirmizi dan hadisnya sahih? Aku adalah penghulu, ana sayyidu waladi Adam. Yaumul qiyamah. Akulah penghulu semua manusia. Dari situlah muncul kata sayyid.
bahwa Rasulullah yang akan sayyidkan dirimu, maka ungkapan sayyid bukanlah bid'ah. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kok sekarang muncul orang bersikeras, tidak boleh. Ini dua hal, bukan pilihan. Silakan dibaca atau tidak dibaca. Sayyid berarti mengerti terjemahan bahasa. Lalu Nabi mengatakan, akulah sayyid, penghulu baginda alam semesta. Wala fakhar. Aku berkata begini, ini perintah dari Allah, bukanlah kesombongan. Jadi Pak Ketua ini boleh ngomong, saya ini ketua. Gitu. Sesekali Pak, yang sering-sering Pak. Ada orang bilang, gue juga tahu kok. Sesekali kita boleh ngomong begitu, tapi di saat yang tepat. Kapan kita menggunakan senjata itu? Di saat itu dibutuhkan. Nabi pun mengatakan itu. Karena di saat itu para sahabat bercerita mengenai kelebihan Nabi ini, Nabi itu, Nabi ini, Nabi itu. Apa kata Nabi? Kullul anbiya, semua Nabi tahta liwa'i, itu di bawah benderaku, liwa'ul hamdi, yaitu bendera hamd. Hamd itu hamdar, itu adalah inti dari nama Rasulullah Muhammad. Maka siapapun yang mengikuti umat, menjadi umat Nabi Muhammad disebut Hammadun. Apa arti Hammadun? Orang yang suka memuji Allah dan menceritakan kebaikan Rasulullah. Maka kelompok Hadrah ini adalah orang-orang yang bersimbol Hammadun. Apa arti Hammadun? Orang yang memuji Allah, menceritakan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah, orang yang bagus, tapi gendangnya jangan terlalu keras. Jantung saya sangat susah. Ini silakan diatur gendangnya supaya hati Rasulullah itu tidak terganggu oleh pukulan. Tapi saya sudah bagus. Maaf. Tapi ini pertama ya. Bodorannya baru latihan 2 hari. Berarti mereka ini selama ini terpendam. Ini bukti terpendam. Saya sudah suzon kepada insan KPK. Saya kira insan KPK ini tidak suka sholawat. Bapak selamatkan Allah. Jika ada sholawat di setempat, itu setempat akan bergema sampai ke langit. Tempat itu akan dikenal, ditandai malaikat. Oh, gedung KPK. Kita bantu. Percaya ya? Karena Nabi ngomong, man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholawat kepadaku, Allah akan turunkan rahmat kepadanya 10 kali. Kalau tadi beberapa kali baca cuma. Jadi jangan berkisah lagi. Ini bid'ah deh. Udah gak nyaman, marah gitu. Nabi kan gak kasih tahu caranya, bebas bagaimanapun cara bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon salawat kepada Nabi, siapa yang nyuruh? Enggak ada. Itu batu bersalawat kepada Nabi, air bersalawat kepada Nabi, hewan-hewan bersalawat kepada Nabi. Lalu kalbu ini apakah lebih keras dari batu? Sehingga dia tidak salawat, tidak mau salawat. Oh, mazhab kita beda Ustaz. Tinggalkan mazhab, salawat kepada Rasulullah. Salawat itu sudah ada sebelum mazhabmu ada. Salawat sudah ada, manhajmu belum ada, imammu belum ada. Salawatlah kepada Rasulullah. Lembutkan hati kepada Rasulullah. Harumkan jiwamu dengan menyebut Sang Maha Harum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kami Syekh Salih Al-Lubnani itu sampai pada bab hadis di kitab Syama'il Nabawiyah. Kitab hadis. Kami kalau mau minta kami baca kitab hadis akan mana? Salawat itu iringan di depan, di tengah, di belakang untuk memecah kekakuan dan kebakuan. Sampai di bab Rasulullah itu suka dengan harum-haruman, parfum. Jadi Nabi itu suka parfum. Misal KPK pakai parfum. Oh, parfumnya alkohol itu dari diatur. Itu ulama yang beda pendapat. Nabi tidak membahas ini. Pakai aja. Ya. Saya dulu suka pakai parfum yang dibeli dari Fox, dari Baris, tadi. Tapi dulu ada insan KPK juga ya di sana. Saya lupa nama beliau ya. Siapa dulu yang ditugaskan di sana dulu presentasi. Saya lagi tugas dakwah di sana. Pulang-pulang kita bawa parfum. Oh, ini parfum barat, ini parfum Arab. Jadi beda tipis. Beda tahan memang. Awal beda baunya.
Rasulullah SAW suka dengan bau kasturi, misik. Apa kata para sahabat, para ulama tadi dan kategori? Entah beliau yang diharumkan oleh parfum, entah parfum yang diharumkan oleh beliau. Maksudnya apa? Dulu ada presiden kita suka cincin. Cincin itu dulu belum terkenal. Ya, belum terkenal dulu. Karena dia yang pakai cincinnya langsung lebih mahal bahkan dari negara. Jadi siapa yang memuliakan? Siapa yang menghiasi? Siapa yang dihiasi? Siapa yang memuliakan? Siapa yang dimuliakan? Paham maksudnya? Karena Rasulullah memakai kasturi, maka kasturi pun menjadi harum. Saya punya analog dari hadis Imam Muslim. Seorang bidadari, kata Rasulullah, "Lau bazaqat ila dunya," seandainya dia meludah di muka bumi, maka seluruh bumi akan mencium bau harumnya. Jadi kalah tuh, aku Prancis kalah. Apalagi minyak si nyong-nyong. Apa kata Rasulullah? Seandainya dia meludah di muka bumi, maka seluruh permukaan bumi akan harum dengan air ludah. Beda air ludah. Kenapa Nabi menyebut air ludah? Karena air ludah itu adalah paling bau di tubuh manusia di bagian atas. Benar ya? Kita nggak cuci, bau langsung. Aku ya nih Pak. Bagian tiduran lagi pengajian tadi kan. Dan satu di bawah kita ini jorok kan. Tapi bagian terjorok si perempuan bidadari itu sangat harum. Tapi lupakah kita si bidadari itu ada untuk menyambut Rasulullah SAW. Si bidadari itu baru diberikan kepada ahlinya jika Rasulullah isi. Si bidadari itu maharnya adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih harum Rasulullah atau bidadari? Mana yang lebih harum? Orang-orang sibuk membicarakan Yusuf itu sangat jamil jiddan. Apa kata Rasulullah? Sini kali. Tahukah kalian hakikatku ajmal min Yusuf. Hakikatku lebih indah, lebih gagah, lebih ganteng daripada Yusuf. Bahkan beliau mengatakan, Jamal Yusuf nisfu jamali. Gagahnya Yusuf itu hanya separuh gagah, separuh gagah. Tapi kan orang nggak lihat, beliau membalut dirinya menjadi pembala domba, pedagang, berondong, ya. Itu cara beliau menghancurkan karakter-karakter dalam dirinya, membalut dirinya, sehingga orang nggak tahu siapakah Rasulullah SAW. Maka nggak mungkin di akhir zaman ini ada orang cerita akhir zaman, cerita Mahdi, terus kowar-kowar di YouTube. Itu Mahdi palsu, ya. Mahdi PA. Rasulullah itu membalut dirinya supaya nggak ketahuan. Ini malah dia keluar-keluar dengan mimpinya. Hati-hati sekarang banyak yang disasar oleh mereka. Bahkan mereka sekarang buat perumahan akhir zaman. Saya tanya, perumahan? Rasulullah itu nyuruh, kalau kamu nggak bertemu imam, nggak ketemu dengan orang yang membimbing, maka larilah ke tengah hutan sendiri. Ini buat perumahan di tengah hutan. Berarti bukan sendiri. Ini banyak karena kajian akhir zaman sekarang banyak. Tapi orang-orang tidak punya panduan rohani, cocok logi. Tapi di situ ada orang yang suka main fulus. Bisnis apa tadi? Perumahan, ya. Pintar sekarang mereka itu. Ya. Lalu Rasulullah SAW, beliau pernah beberapa kali diserang. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, ya. Karena pasti sudah bunyi-bunyi itu perutnya. Bukan karena telinga saya menembus batin, bukan. Tapi wajahnya sudah lemas. Ustaz, kapan selesai? Tapi lain dengan yang berpuasa. Yang berpuasa, dia nggak merasa apa. Siapakah yang lebih kuat, yang puasa kah atau yang tidak puasa? Rasulullah SAW memimpin satu peperangan langsung. Tiba-tiba beliau ingin beristirahat. Maka beliau katakan,
aku ingin istirahat di pohon itu, maka disterilkan. Setelah disterilkan, beliau kemudian memegang senjatanya, ya, ditaruh, tertidur. Tapi beliau pernah mengatakan, mataku tidur, batinku tidak tidur. Sahabat tertidur, akhirnya ditembus oleh musuh-musuh yang canggih kemampuannya, mirip-mirip ninja kalau di Jepang. Langsung masuk. Tiba-tiba pedangnya sudah sampai di leher Rasulullah SAW. Rasulullah, apa kata beliau? Mataku tidur, kalbuku tidak tidur. Ketika ditanya, siapakah yang menjagamu dari pedangku, wahai Muhammad? Kalau ada Muhammad, pasti ada Allah. Benar kan? Karena ketika Nabi Adam memandang ke aras, di situ ada nama Allah. Setelah itu langsung ada nama Nabi Muhammad. Maka ketika disebut Allah, ini ditanya oleh si pendekar, si ninja, siapa yang menjagamu dari pedangku? Jawaban beliau, dari kalbunya beliau berkala, Allah. Langsung itu lemas tangannya. Tapi dia kemudian melawan lagi, setannya kuat lagi. Siapa yang menjagamu? Diambil lagi, tapi tangannya sudah gemetar. Rasulullah mengatakan Allah. Sampai 3 kali orang yang tersungkur, lalu langsung bersyahadat. Ternyata lafaz Allah Rasulullah lebih tajam, lebih menakutkan daripada pedang si ninja. Ada yang sudah begitu, Pak? Ya, dibawain kardus dia lewat. Sekarang orang takutnya nama pedang, Pak, nama kardus. Macam-macam. Itu Rasulullah nggak ada takut sama sekali. Kira-kira bacaan apa itu? Coba baca Allah. Coba baca Allah. Nggak ada yang jatuh. Coba dibaca depan orang. Bahkan ada yang kesurupan baca Allah, dibaca Allah balik. Apa yang kurang dari kita? Karena kalbu kita tidur. Kalbu kita nggak ikut membaca Allah. Nah, dipesan juga nih buat yang tim hatrah. Hatrah artinya menghadirkan Rasulullah. Sebelum mimpin sholawat, baca syahadat dulu, ya, catat ya, syahadat. Terus apa lagi? Innallah wala. Lalu baca Al-Fatihah. Mulai hadirkan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah mata menangis, lidah tetap stabil. Tahan tangis. Kalau muncul ahwal itu, nanti antum akan merasakan itu. Kita aja ngerasain, apalagi yang berselawat. Ini pertama kali Bapak Ibu Saudara makan Allah itu bergetar. Saya terharu tadi ketika dibacakan, ya Nabi salam alaika. Rasulullah SAW itu makhluk yang merawat kaum. Maksud saya sederhana, Bapak Ibu yang makan Allah. Wahai insan KPK, insan kita ada pada kaum. Mari merawat kaum. Mari isi kaum dengan nama Allah. Isi dengan salawat kepada Rasulullah. Isi dengan akhlak Rasulullah. Insya Allah Allah membersamai kita semua. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam perlindungan Allah SWT. Mungkin setelah ini saya tidak ikut makan. Saya mau izin langsung pamit. Habis ini ada tugas lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.